Shalom. Sekali lagi, shalom. Oke, mau berdiri apa mau duduk? Berdiri aja lah biar sama kayak kakak. Ya, silakan duduk. Silakan duduk ya. Oke. Puji Tuhan. Gimana kabarnya 1 minggu ini? Gimana kabar 1 minggu ini? Baik apa baik? Kayaknya yang lebih besar suara yang ini deh, kiri kecil banget. Udah makan belum? Belum? Nanti makan sendiri ya. Oke. Kita hari ini mau bicara tentang Spirit lead me. Apa? Apa? Kecil banget. Apa? Spirit lead me. Dipimpin oleh Roh. Roh apakah itu? Roh? Emang iya? Oke, kita baca ya. Kakak nggak belum bilang iya dulu, kita belum baca firman. Kita baca firman di Galatia 5 ayat 25. Galatia 5 ayat 25. Oke, Galatia 5 ayat 25 kita baca sama-sama 3. Ya, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah. Ya, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Teman-teman, siapa di sini yang pernah keluar kota atau datang di satu daerah yang nggak tahu sama sekali? Oke. Kakak pernah datang satu daerah, kakak sebut nama Lumajang. Jadi kakak pertama kali nyampe Malang, kakak ini suka traveling, suka jalan-jalan ke tempat baru. Yang memang kakak nggak tahu sama sekali tempat itu seperti apa, jalannya seperti apa. Nah, satu ketika kakak sama teman-teman kakak punya teman sahabat 2 cowok, kemana-mana kita selalu bareng. Mau makan malam itu bareng-bareng, mau nongkrong juga bareng-bareng. Kita mau ke Lumajang saat itu. Nah, ternyata di Lumajang itu macet banget ya. Kita berpikir, aduh kita harus cepat-cepat supaya nanti pas pulang kita nggak kemalaman dan kita nyampe sana juga cepat gitu loh. Akhirnya apa? Kita buka Maps. Tahu Maps ya? Ada yang tahu? Ada yang nggak tahu Maps di sini? Tahu Maps? Nah, yang tahu ya tahu, kalau nggak tahu nanti bisa cari tahu ya. Maps itu adalah satu alat di mana kita bisa menolong kita untuk tahu arah tujuan kita. Kita buka nih, gatel nih tangan kita. Wah, kita buka. Kita dapat yang namanya jalan alternatif. Jalan, kita senang, wah kita lepas dari macet. Tapi tahu apa yang terjadi? Tahu apa? Apa? Tersesat, betul. Wah, udah senang. Wah, kita lepas dari macet. Kita nyampe di Lumajang habis ini. Tahu-tahu tersesat. Bingung, ini di mana? Ya kan? Akhirnya kita baru sadar bahwa kita hanya mengandalkan Maps yang ada di HP kita dengan ya memang HP ini punya kelebihannya begitu banyak ya. Tapi kita mempercayai arahan Google Maps. Nah, berbicara tentang hidup dipimpin oleh Roh, itu tidak sama dengan dipimpin oleh Google Maps. Ya. Hidup dipimpin oleh Roh itu ibarat sebuah perjalanan. Yang suka jalan-jalan serta Yesus. Nah, itu ibaratnya perjalanan. Ketika kita berjalan, ketika kita melewati satu tempat, kita berjalan. Pertanyaannya yang kita dengar ini kedagingan kita. Ketika kita bergumul,
kita dengar kedagingan atau suaranya Tuhan. Kita belajar dari cerita kakak tadi. Di situ kakak baru sadar bahwa kakak mendengar kedagingan kakak. Kakak gak tanya Tuhan, kakak gak doa saat itu, Tuhan, ya apa? Gak ada itu, gak ada. Kakak buka maps. Akhirnya apa? Tersesat. Di situ logika sama iman itu berjalan bersamaan. Akhirnya apa? Sulit untuk mengerti mana yang benar, mana yang salah. Pertanyaan gini. Kalau begitu, lalu bagaimana caranya agar kita dipimpin oleh apa? Oleh Roh. Yang pertama, kita harus merenungkan firman Tuhan. Kita baca Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Firman Tuhan berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau tidak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan apa? Beruntung. Kalian percaya nggak kalau di sini ada yang suka baca Alkitab nggak dulu? Jujur loh ya, kalian jujur bukan buat kakak tapi buat Tuhan. Ini Tuhan denger loh. Siapa yang tiap pagi, tiap hari baca firman? Minimal satu pasal lah. Ayo siapa? Bener ya? Oke. Berarti kebanyakan gak baca firman nih tiap hari. Yang bolong-bolong siapa? Bolong-bolong. Yang gak sama sekali. Oh belakang. Langsung cepat tangannya naik ke atas. Ya. Itu kembali ke kalian ya. Kakak gak bisa mengatakan harus baca firman. Nanti dibilang, Kak Iman ini otoriter banget ya. Kak Iman ini suka memaksa. Nah, tapi firman Tuhan itu akan tetap sama. Janjinya Tuhan akan tetap sama dari generasi yang dulu ke generasi kita yang sekarang. Dari generasi Yosua ke generasi siapa? Daud. Ya. Dan itu sampai ke kita semua. Jadi isinya tetap sama. Tapi perenungannya yang berbeda-beda. Di sini kalian hanya baca atau mau merenungkan sendiri? Siapa yang merenungkan tiap hari setelah baca? Anya itu angkat tangan. Oke. Ada nggak habis baca misalnya Yohanes 3:16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu kan dibaca ya. Setelah baca direnungkan nggak? Apa ya arti teks ini? Apa ya isi dari Yohanes 3:16 ini? Ada nggak? Oke, nggak ada ya. Janji Tuhan itu tidak pernah berubah sampai kapanpun. Mau rambutmu ini habis nih beruban, mau tanganmu bengkok kiri kanan, itu nggak akan berubah. Mau apa? Mau tiap hari kamu berat badanmu naik terus, firman Tuhan tidak pernah berubah. Ya. Mazmur 1 ayat 2 ayat sampai 3 dikatakan, ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan apa? Dan yang merenungkan Taurat itu firman ya. Ya. Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini Mazmur yang katakan loh. Jadi kalau tiap hari kita suka baca firman, kita senang
merenungkan firman Tuhan selesai baca, maka apapun yang kamu lakukan, kamu gak akan bimbang. Kamu gak akan bertanya, misalnya, ya apa ya kalau aku berangkat dari rumah, aku sampai gak ya ke gereja? Aku selamat gak ke gereja? Minimal itu, gak bimbang ketika datang gereja. Atau misalnya, ya apa ya kalau misalnya aku udah di gereja, aku ada temen yang sefrekuensi dengan aku enggak ya? Apakah ada yang berteman dengan aku ya? Itu yang sering kalian tanya kan? Betul apa betul? Benar apa betul? Nah, ya apa ya nanti ya? Aku datang gereja, tiba-tiba aku sendiri duduk di kursi. Gak enak. Kiri kanan, ada temennya. Depanku, ya temennya juga. Kananku, ya temennya juga. Ya, aku apa? Aku gimana? Nah, itu yang kamu dengar kedaginganmu apa firman? Kedagingan lah. Kenapa? Takut. Takut. Ya kan? Nah, teman-teman, kita baca, kita renungkan. Hidupmu itu tidak akan pernah layu. Hidupmu itu tidak akan pernah jatuh, nggak ada. Sekalipun kamu ada masalah nanti, kamu ada problem di hidupmu, hidupmu akan tetap sini, nggak akan turun, tapi justru semakin naik. Karena apa? Kamu baca firman, kamu renungkan firman. Pertanyaan gini deh, bagaimana caranya supaya kita bisa kenal suaranya Tuhan? Caranya gimana? Ayo, bagaimana kita bisa mengenal suara Tuhan? Dengan caranya apa? Apa? Oh, barusan kakak sebut-sebut. Suaranya gede lah. Ayo. Apa? Bagaimana cara kita supaya kita tahu dan mengenal suara Tuhan? Baca firman. Ya. Baca firman dan merenungkan firman itu tidak hanya berhenti ketika kita baca, tapi ketika kita renungkan, kita mendapat satu hal dari firman itu. Berbeda yang didapat Shannon dengan didapat Reinhard. Berbeda. Walaupun satu ayat mereka sama mereka baca, tapi pemahaman sesuatu yang mereka dapat itu berbeda, pasti berbeda. Ya. Jadi ayo kakak ajak adik-adik ya, ayo melatih diri kalian untuk baca firman, merenungkan firman Tuhan. Amin. Amin. Oke. Nanti kakak akan tanya lagi ya ke depan, habis ini baca firman apa. Suatu saat tiba-tiba kakak di depan situ, shalom gitu. Shalom kak, tadi baca firman apa? Nah, awas aja nanti. Yang kedua, habis baca, habis merenungkan, kita harus melakukan. Percuma tahu kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, setiap hari kita rajin, tapi tidak dilakukan, sama aja bohong. Kata Ibrani apa? Iman tanpa perbuatan mati. Baca firman tapi tidak melakukan kosong. Ya, jadi harus dilakukan. Ya, mungkin ada yang ngomong gini, Kak, kalau cuma ngomong gini sih ya gampang banget Kak.
Coba dilakukan. Mudah enggak? Mudah apa enggak? Enggak, betul. Kita tahu bahwa ada begitu banyak teman-teman kalian mungkin suka mengkritik, mengoreksi hidup kalian. Atau mungkin menghakimi kalian. Tapi di balik itu dengan kepintarannya mengoreksi, menyampaikan masukan, tapi di balik itu dia tidak dapat memberikan contoh. Ya. Jadi kalian kalau kalian memberikan masukan, mengoreksi teman kalian, silakan, itu baik. Tapi jadilah contoh buat dia juga. Karena percuma dikoreksi tapi dari kita juga tidak baik, tidak benar. Ya, anak itu percuma ganteng, percuma cantik. Tapi ya jarang mandi, bau. Tidak sesuai apa yang dikatakan. Udahlah, aku nggak mau berteman sama dia. Ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita dituntut untuk dapat memberikan bukti nyata, bukan bukti palsu. Bukti palsu ya. Tahu nggak? Satu perbuatan baik yang kalian lakukan. Misalnya gini. Di sini siapa yang sering disakiti sama temennya? Oh, nggak ada disakiti. Ini nggak ada disakiti. Coba angkat. Yang sering disakiti siapa? Ya mungkin teman-temannya ngomong kasar, itu kan sakit ya. Aduh. Nah kan? Kayaknya korban semua ini. Habis ini kita cerita-cerita nggak apa-apa ya. Nah, tapi gini. Sekalipun teman kalian melakukan kejahatan di kalian, sering menyakiti kalian, ya, gak perlu dibalas. Kita harus melakukan firman. Apa? Mengasihi, mengampuni dia, berteman baik dengan dia. Jangan nanti habis ini, Kak, tahu anak itu nggak, Kak? Sedih ngomongin aku loh, Kak. Udahlah, aku nggak mau ini apa? Gak mau berteman sama dia. Udahlah, aku nggak mau satu yeskon sama dia. Atau gini, udahlah, gara-gara dia aku nggak mau pelayanan lagi. Aku keluar dari pelayanan yang ada di situ. Nah, pertanyaannya, tiap minggu dia dengar firman, betul? Atau mungkin kalau buka handphone dengar firman, ngomong ABC firmannya, pendetanya ngomong ABC, tapi dia tidak melakukan. Ya, sama aja, gitu kan? Jadi satu perbuatan kita jauh lebih berharga daripada 1000 kata-kata yang kita omongkan, yang kita keluarkan ke teman-teman kita. Ngomong boleh, tapi perbuatan penting. Ya. Yakobus 2:17 ngomong seperti ini. Ya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu, bukan kakak ya, bukan iman ini ya. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu adalah mati. Jadi kamu sering dengar firman, kamu percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kasihilah musuhmu. Dan mengampuni sesamamu juga, ya. Jadi itu ada, kamu percaya sama firman tapi juga harus ada perbuatannya. Amin. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatanmu iman itu menjadi sempurna. Bukan kakak yang jadi sempurna ya. Sempurna bukan ya. Jangan nanti bilang, Kak Iman sempurna.
Gak ada ya. Nah, itulah iman. Harus diwujudkan melalui perbuatan nyata. Percuma kalau kita tiap hari datang ibadah. Percuma kita tiap hari ikut yeskon. Percuma tiap hari kita baca firman. Percuma kita tiap hari menyembah Tuhan. Tapi kita tidak pernah mengalami pertumbuhan. Dan tidak ada perubahan sama sekali dalam hidup kalian. Jadi kakak pengen setelah ini dengan firman itu ada banyak hal ngomong ya. Jadi kak berharap adik-adik teman-teman keluar dari gereja ini habis ini ya, ojo sakit hati mbek temene. Ya, kasihilah temanmu. Tolong temanmu, rangkul temanmu. Kalau misalnya mereka belum dapat yeskon, kamu belum dapat yeskon ya? Yuk ikut yeskon yuk gitu. Jadi dari satu menjadi banyak. Gitu ya. Nah pertanyaan gini, mengapa masih banyak anak-anak Tuhan yang apa? Yang gagal menaati firman. Tahu kenapa? Karena seringkali mereka berpikir bahwa membaca firman itu sama halnya dengan melakukan. Padahal beda. Mendengar itu, membaca itu sumbernya Alkitab. Setelah baca, keluar. Oh aku keluar. Iman keluar gitu. Tadi katanya keluar iman. Wes tak keluar wes. Ya, keluar itu adalah perbuatan. Ya. Oke? Nah, terakhir. Pertanyaan bagaimana kita memelihara pimpinan Roh Kudus? Bagaimana kita, kan tadi Roh Kudus sudah mimpin kita, betul? Nah, setelah ini bagaimana kita bisa memelihara pimpinan Roh Kudus? Caranya gini, apa yang kamu punya sekarang? Serahkan kepada Tuhan, selagi itu menghalangi pimpinan Roh Kudus masuk dalam hidupmu, dan pentingnya membayar harga untuk segala hal yang dimiliki. Setelah itu, kamu ambil keputusan untuk berkorban. Ingat ya, kakak ngomong gini, Tuhan itu tidak membutuhkan pelayananmu di tempat ini. Sekali lagi, Tuhan itu tidak membutuhkan pelayananmu, tapi Tuhan butuh pengorbananmu dalam pelayanan. Ada orang melayani cuma untuk cari panggung. Ada anak Tuhan datang gereja cuma cari cowok ganteng sama cewek yang cantik. Loh, ada loh. Atau karena temennya. Gitu. Kakak tahu umuran kalian ini umuran mau bertumbuh. Jadi Tuhan nggak butuh itu, tapi butuh hati. Kamu datang untuk sini untuk apa? Kamu melayani datang ke sini untuk apa? Perlu pengorbanan. Kalau kamu motivasimu salah, perbaiki dulu. Ya. Orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus akan melakukan segala sesuatu dengan hawa nafsu dan kekuatannya sendiri, bukan kekuatannya Tuhan. Jadi mari teman-teman, ya, ngomong-ngomong, kayak mana mau ngomong, biarkanlah Roh Kudus itu masuk dalam hidupmu, memimpin hidupmu, supaya apapun yang kamu alami, apapun yang kamu rasakan, kamu berani melangkah dan memberikan suasana arah yang baru dan memberikan kamu kemampuan
untuk menjalani hidupmu. Amin. Oke. Saya undang teman-teman WL, teman-teman PAW untuk naik ke atas ya. Jadi jangan menghalangi Roh Kudus. Roh Kudus itu salah satu pribadi yang penting dari satu hakikat itu. Allah Bapa, Allah Anak yaitu Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Ketiganya jangan kamu halangi hanya karena keinginan dagingmu sendiri. Oke ya? Oke? Jadi bagaimanapun hidupmu sekarang, kamu melangkah, kamu keluar dari gereja ini, biarkan Roh Kudus yang mimpin hidup kamu. Kamu keluar dari rumah, kamu ke sekolah, berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Doa itu tidak susah. Tidak diatur, kamu harus doa cukup 2 kali ya, tidak ada. Kita diberi kebebasan untuk berdoa, minta pimpinan Roh Kudus dalam hidupmu. Amin.